Rocky Gerung kok jadi childish ini ya. Jadi kekanak-kanakan bahwa ketika argumennya melemah, argumennya dibantah, dia mengatakan bahwa ya sudah saya pergi aja deh. Saya nggak mau berlanjut nih ngobrol sama kalian. Tapi kalau buat saya jelas argumennya Rocky, kita kembali ke yang substantif nih. Bahwa akan ada pasangan Gibran dan Jokowi, itu sesuatu yang doesn't make sense at all. Sama sekali tidak masuk akal. Gimana sih Bang, apakah dia punya kapabilitas untuk disebut sebagai akademisi misalnya, intelektual? Karena kabarnya dia nggak lulus Bang. Setiap orang kan memang punya perspektif, punya cara pandang yang berbeda gitu loh. Dan dia seringkali memang tidak menghormati orang-orang yang berbeda pendapat itu gitu loh. Jadi di judge dengan label-label tertentu, yang paling sering kan dungu gitu. Oke, penonton Cokro TV, kita ketemu lagi di acara Bocor Kasar bersama saya Kajito El Kayeni, didampingi dengan abang kita Bang Ade Armando tanpa embel-embel kali ini. Kemudian ada Mas Warsa Tarsono. Siap. Atau MWT. Nah, ini tuh pakai penting. Butuh pengakuan. Ini kayak yang lagi walk out, butuh pengakuan. Siapa? Nah, tema kita kali ini tuh Bang. Jadi kemarin tentang vokal. Kemarin ada seorang tokoh yang dikenal sangat kritis terhadap pemerintah. Kalau sebelumnya nggak pernah kritik Prabowo, sekarang dia mulai kritik Prabowo. Nah, tokoh itu bernama Bung Rocky Gerung. Nah, Bung Rocky ini kemarin belum lama ini dia walk out di acara Rakyat Bersuara di iNews. Hostnya Aiman ya. Nah, di situ Rocky mengatakan bahwa diskusi di sana, dia mengatakan itu pembibitan kedunguan katanya. Nah, dia sebenarnya dia bilang pembibitan kedunguan. Diskusi Rakyat Bersuara itu. Iya, yang hari itu yang dihadiri oleh dia. Ketika itu sebenarnya gini loh, Rocky itu sedang membuat argumen bahwa nanti akan ada sebuah organisasi, sebuah relawan, gerakan relawan namanya itu Gibran Jokowi. Gipwi gitu kan. Nah, kemudian kelompok Bara JP dan lain-lain itu menolak, nggak masuk akal, nggak logis gitu ya. Terus nggak etis gitu kan. Nah, itu di diskusi itu ya. Di diskusi itu. Karena dibantah itu Rocky marah. Apa yang nggak logis, apa yang nggak etis? Kalau nggak etis, Gibran nggak mungkin jadi wakil presiden katanya kan gitu. Jadi dia ingin mempertahankan argumen itu, tapi ketika dibantah dia nggak terima dan akhirnya dia walk out. Males gitu kan. Nah, ini Bang, menurut Bang Ade gimana nih? Kenapa kok ada aksi kalau di DPR kan walk out sudah sesuatu yang kita anggap oke lah, itu menyatakan pendapat, tapi di acara diskusi itu kenapa kok sampai kejadian Rocky walk out? Ada apa nih Bang? Nggak tahu, dia keluar itu karena dia merasa bahwa orang tidak sependapat dengan dia. Iya, dia merasa bahwa argumennya itu dipertanyakan standar akal sehatnya gitu loh. Ini menarik ya. Iya. Menariknya begini. Saya kebetulan dulu kenal Rocky ya. Tidak terlalu dekat walaupun kami sama-sama dari kampus yang sama ya. Ya. Kita sama-sama di Depok, UI Depok. Ya. Dia di Fakultas Ilmu Budaya namanya FIB, saya di FISIP ya. Berdekatan kan itu. Berdekatan, kita betul-betul berdampingan tuh kampusnya. Cuma dia di filsafat kan. Ya. Di FIB-nya dia di filsafat. Nanti saya mau ingin bicara sedikit tentang itu ya. Tentang kefilsafatan dia. Nah, tapi yang kasus yang Anda bilang ini, betapa mengherankannya ya. Anda lagi debat, kemudian lawan Anda nggak menerima argumen Anda, ya. Terus Anda marah karena itu, dan Anda marah dan kemudian mengatakan apa tadi? Saya walk out gitu. Iya, dia menganggap itu pembibitan kedunguan. Diskusi semacam itu karena nggak ada konsep katanya, nggak ada substansi lah. Tapi kalau Anda katakan tadi, dia sedang mengangkat sebuah narasi, sebuah gagasan. Gagasan dia adalah nanti akan ada pasangan di mungkin Pilpres 2029 ya. Benar ya.
yaitu Gibran dan Jokowi. Nah, itu saja nampak sebagai sebuah gagasan yang sama sekali tidak, kalau dalam pandangan saya, bahkan tidak masuk akal. Nah, orang-orang juga berkata itu nggak masuk akal sehat itu, Bang. Dan dia marah disebut begitu, Bang. Nah, itu buat saya mengherankan. Tadi dia bilang ini kedunguan, pembibitan kedunguan. Acara itu. Iya, acara itu. Podcast itu. Tapi kan yang bukannya malah yang membibit kedunguan tuh dalam kasus ini adalah Rocky sendiri dong. Iya dong. Itu dia tiba pada sebuah kesimpulan bahwa akan ada pasangan Gibran dan Jokowi. Itu gimana ceritanya? Dari mana asalnya gitu. Dari mana itu asalnya? Dan betul-betul saya sebagai orang yang selama ini, saya kan bukan saja ikut sebagai saya di PSI, saya pendukung Jokowi ya. Itu benar ya. Tapi saya juga ngikuti terus, bahkan di luar, ketika sebelum saya terlibat sebagai seorang politisi, saya itu adalah orang yang mengamati terus ya, dan ikut diskusi di sana sini. Dan pernah juga bertemu dengan Pak Jokowi, pernah juga bertemu dengan Gibran ya. Kalau di PSI tentu saya dekat dengan cukup dekat dengan Mas Kaisangnya kan. Nah, dari itu semua betul-betul tidak terbayangkan bahwa pertama ya, Pak Jokowi akan bersedia maju menjadi wapres. Ya, kedua, nggak terbayangkan bahwa Gibran itu ingin menjadi presiden pada 2029. Saya tahu bahwa ada rumor-rumor semacam itu kan. Rumornya adalah bahwa Gibran itu ingin sekali menjadi presiden dan berusaha menyingkirkan Prabowo kan. Tapi itu sudah berulang kali dibantahnya. Itu juga dibantah, Bang. Tapi Rocky tetap mengatakan bahwa itu salah satu solusi supaya Jokowi aman, nggak digugat secara hukum. Gibran harus jadi presiden. Jokowi tidak digugat secara hukum apanya? Karena menurut Rocky, Jokowi itu bermasalah dan potensi digugat secara hukum. Dalam hal? Nggak tahu, nggak dijelaskan. Ya sebenarnya bukan secara hukum aja, dia kan merujuk pada peristiwa di Nepal gitu, Bang. Peristiwa di Nepal? Iya, yang bisa jadi keluarga ya politisi bermasalah itu akan diperlakukan seperti itu. Nah, agar tidak ada perlakuan seperti itu harus ada kekuasaan yang melindungi. Gitu. Pertama-tama makanya penting saya tanyakan. Sebenarnya masalah dengan Pak Jokowi itu apa sih? Kan sekarang dia sudah nih ada kasus hukum kan? Kasus hukum yang paling kita tahu semua adalah soal ijazah palsu. Kan dijalani oleh Pak Jokowi dengan baik-baik saja kan? Dia kemudian mengajukan orang-orang yang menuduh dia sebagai punya ijazah palsu ke pengadilan kan? Betul. Jadi dia bukannya orang melarikan diri dari persoalan. Kalau ada kasus hukum, ya dia hadapi. Jadi kenapa ada bayangan bahwa dia berusaha melarikan diri dari kasus hukum? Kasus hukum yang mana? Misalnya apa? Yang besar lah ya. Kembali ke Nepal. Korupsi. Memang Pak Jokowi korup? Atau Rocky menganggap dia korup? Saya nggak tahu ya. Dia nggak mengatakan itu sih. Taruhlah. Tapi kalau kita kait-kaitkan, dia menyebut Nepal. Iya, Nepal. Ya. Kalau dia menyebut Nepal jelas ada korupsinya kan? Iya. Pak Jokowi korupsi dari mana? Mana indikasi yang menunjukkan Pak Jokowi itu korupsi? Saya tahu ya, salah satu yang sering kali digunakan sebagai kayak bukti bahwa Pak Jokowi itu korupsi adalah, ingat nggak laporan dari OCCRP? Ya kan? Tapi OCCRP itu tidak pernah bilang bahwa Pak Jokowi dituduh korup. Ya nggak? Ingat nggak itu? Betul. Ya. Kasus itu awal tahun kan? Itu kan usulan orang-orang ke OCCRP-nya. Ya, orang-orang yang anti Jokowi rupanya berkirim surat ke OCCRP agar nama Jokowi masuk sebagai salah seorang nominasi pemimpin korup di dunia gitu kan? Atau pemimpin korup di Asia, pemimpin korup di dunia. Ya. Tapi kan dia sendiri tidak pernah ada indikasi bahwa dia korup. Bahkan ketika itu pemretnya OCCRP sampai mengatakan tidak ada bukti sedikit pun bahwa Pak Jokowi itu mengambil uang negara ketika dia menjabat sebagai presiden. Jadi tuduhan bahwa Pak Jokowi itu ingin melarikan diri dari kasus-kasus hukumnya, menurut saya sama sekali tidak masuk akal. Apalagi untuk itu dia harus maju
sebagai calon wakil presiden di bawah Gibran. Iya enggak? Iya, dan itu yang dibantah oleh orang-orang, dia nggak terima, Bang. Jadi kalau dia nggak terima sampai harus walk out, saya nggak paham ya kenapa dia melakukan itu. Apakah dia lagi show, dia lagi pusing, dia memang kepengen segera meninggalkan panggung, atau barangkali juga satu hal nih ya, dia tahu dia udah salah lemah argumennya. Misalnya lawan-lawannya ada siapa aja? Ada relawan Bara JP, mungkin argumennya bagus gitu ya. Mereka tuh argumennya bagus sehingga Rocky mulai merasa bahwa ups, kayaknya gitu, kayaknya nyeplos dia itu. Nyeplos terus agak ingin mempertahankan argumentasinya tapi nggak bisa. Dan untuk itu dia harus menciptakan drama. Betul. Saya walk out saja lah, ya. Saya keluar nih dari panggung ini. Saya nggak mau lagi ngobrol sama kalian. Sesuatu yang menurut saya sangat licik. Apa itu? Childish atau apa? Childish ya, kekanak-kanakan kayak kan anak kecil lagi berantem, lagi debat terus di akhirnya kalah misalnya. Dia udah aku pergi aja gitu loh. Nah ini juga Rocky Gerung kok jadi childish ini ya. Jadi kekanak-kanakan bahwa ketika argumennya melemah, argumennya dibantah, dia mengatakan bahwa ya sudah saya pergi aja deh. Saya nggak mau berlanjut nih ngobrol sama kalian. Tapi kalau buat saya jelas argumennya Rocky, kita kembali ke yang substantif nih. Bahwa akan ada pasangan Gibran dan Jokowi, itu sesuatu yang doesn't make sense at all. Sama sekali tidak masuk akal. Ya. Pertama yang tadi itu, bahkan Gibran sendiri sebetulnya tidak kepengen jadi presiden. Ya. Kedua, kalau Anda adalah kubu politik tertentu, Anda akan setuju nggak mengajukan pasangan anak dan bapak dalam satu paket untuk bertanding dalam tahun 2029? Kan kira-kira pertandingannya akan melawan siapa? Prabowo dan siapa? Mungkin masih ada siapa? Anies dan siapa? Nggak tahu apakah Ganjar masih maju. Tapi yang kuat itu kan Prabowo dan Anies. Terus lawannya Gibran, wakil presiden Jokowi. Saya bukannya apa-apa ya. Bahkan pendukung Jokowi aja mungkin, kenapa ya anak dan bapak satu paket? Atau tuh semacam olok-olok dari Rocky untuk Jokowi, Bang? Lah kenapa dia marah kalau itu? Iya enggak? Iya. Kalau marah, kalau misalnya itu olok-olok, langsung aja dia bilang, bro gitu kan. Ada perempuan yang enggak kan biasanya bro, laki-laki semua kan. Laki-laki semua. Bro, gue tuh tadi cuma bercanda aja. Oh, saya baca ada di berita kan, katanya politik itu adalah mencoba ketidakmungkinan. Ketidakmustahilan. Ya dia ngomong itu. Ya kan? Dia ngomong itu. Dia serius dia. Dia ingin mengatakan bahwa kata siapa mustahil, mungkin aja. Ya memang mungkin aja di politik tuh mungkin aja apapun. Tapi pakai logika yang sederhana, nggak mungkin lah orang merasa kalau majuin nama Gibran bersama Jokowi dalam satu paket dia bisa menang. Kalau kemarin misalnya Jokowi pasangannya Gibran, Jokowi tapi sebagai presiden ya, itu masih logis karena Jokowinya kan sangat kuat kan. Tapi kalau ini calon presidennya adalah Gibran, pas dengan wakil presiden Jokowi, bapaknya kan yang mau dipilih anaknya, yang nomor satunya. Iya. Jadi sama sekali tidak mungkin. Saya setuju sama teman-teman Bara JP dan siapa itu ya. Dan kawan-kawan. Ini nggak ada cerita yang kenapa kamu ngarang-ngarang begini. Dan ketika itulah dia tersinggung kali ya. Iya. Oke, Bang Ade. Mas Warsa, itu kan dalam forum itu atau di forum-forum lain juga disebutkan sih Rocky itu sering menyebut diri sebagai intelektual gitu ya. Dan dia merasa mewakili publik gitu. Itu yang sering ditekankan. Anak muda, mahasiswa, saya mewakili masyarakat, selalu begitu. Meskipun dia bukan wakil rakyat ya, saya selalu mewakili. Nah, terkait walkoutnya dia di iNews itu, di Rakyat Bersuara itu, dia mengatakan itu hukuman akademik untuk untuk forum yang mencari sensasi, kata dia. Aiman itu menurut dia mencari sensasi aja. Makanya dia mengulang-ulang tema yang basi, yang menjemukan. Menurut Mas Warsa gimana kok ada istilah mencari sensasi gitu loh. Dan apakah nggak boleh
jurnalis semacam iNews itu mencari sensasi? Ya, pertama mungkin ya dalam konteks kalau hak sih ya sebenarnya kan ya iNews punya hak aja gitu. Walaupun memang ada beberapa, saya sih sempat melihat beberapa, apalagi yang sampai kemarin yang tentang ijazah Jokowi kan, yang sampai bentak-bentakan di antara pembicaranya dua narasumber yang berbeda pendapat, yang kemudian ada lagi forum anggotanya dari maksudnya peserta yang hadir tuh sampai masuk ke panggung. Kalau sampai semacam itu juga menurut saya itu nggak sehat juga. Artinya, nah dalam satu titik kritik terhadap terhadap forum-forum, bukan hanya iNews ya, banyak di acara-acara TV yang memang seringkali mengumbar sensasi, terlalu mengumbar sensasi, memang mungkin ada benarnya gitu. Tapi dalam konteks forum yang kemarin, saya ngelihat sih sebenarnya nggak ada, maksudnya nggak ada alasannya gitu loh. Kemudian dia mengklaim mewakili publik. Bayangkan dia di podcastnya bersama Hersu itu ya, bilang bahwa dia setelah walk out pindah ke ruangan, terus beberapa mahasiswa pada ngikuti dia untuk dianggap sebagai sebuah suara publik gitu loh. Ini mahasiswa yang hadir di acara itu. Jadi bayangkan bahwa ya itu klaim-klaim berlebihan gitu menurut saya. Dan kan sebenarnya kalau bicara sensasi kan dia sendiri suka sering menciptakan sensasi kan gitu. Ya termasuk dalam forum itu yang mengatakan tiba-tiba Jokowi akan berpasangan dengan Gibran untuk jadi capres-cawapres, itu juga sensasi gitu. Jokowinya cawapres. Iya, maksudnya di situ apalagi Jokowinya cawapres. Kan ada banyak hal, bukan hanya sekedar bahwa itu tidak etis, tidak tidak masuk akal dan sebagainya. Bahkan perangkat konstitusinya juga kan nggak ada gitu loh. Bayangkan bahwa satu lagi catatan bahwa nanti siapa yang mengajukan gitu loh. Partai apa? Gibran sampai saat ini tidak mewakili satu partai gitu loh. Pak Jokowi juga tidak punya partai, walaupun belakangan ke ke PSI gitu ya. Tapi kan kalau hitung-hitungan kekuatan ya kita belum melihat itu sebagai bayangkan kalau mencalonkan jadi pasangan cawapres itu kan perlu kekuatan masa yang besar gitu loh. Bayangkan untuk mengubah konstitusinya, saat ini mereka harus berhadapan dengan misalkan Gerindra yang saat ini berkuasa, dengan PDIP yang saat ini jadi anggota terbanyak ya di DPR gitu. Sorry, saya harus potong. Enggak harus mengubah konstitusi dong. Enggak harus mengubah konstitusi. Ya kan, pasti Anda bertanya tentang apakah Jokowi masih bisa maju. Kalau sebagai cawapres bisa. Yang dilarang tuh kan menjadi presiden lebih dari 2 kali. Jadi nggak perlu diubah sebenarnya konstitusinya. Konstitusi nggak. Oke. Walaupun sih saya sih maksud kalau nggak salah dulu kan sempat yang sempat dulu sempat nggak yang ada wacana Pak Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi jadi wakilnya kan. Sempat itu yang kampanye itu dulu yang yang dulu siapalah dulu, dan di situ ada argumentasi yang nggak boleh. Kayaknya penafsiran hukum. Saya nganggapnya di situ artinya masuk akal ketika dia mengargumentasikan segitu gitu. Jadi secara konstitusi itu enggak, makanya dalam persepsi saya ya itu bisa jadi harus mengubah konstitusi gitu. Mungkin ya. Walaupun ya kita juga enggak ini ya. Artinya tapi ada perjalanan dalam ada perjalanan dalam politik kita yang perlu melalui tahapan-tahapan untuk menuju ke sana, dan itu tidak mudah gitu loh. Di luar dukungan gitu kan, di luar dukungan dari partai dan lain sebagainya. Walaupun kalau nggak salah ada ini ya, maksudnya pencalonan presiden akan datang itu dengan batas
presidential threshold yang lebih sedikit kan? Oh, nggak ada ya? Bahkan nggak ada mungkin dihapuskan. Jadi dengan kata lain misalnya tahun depan itu PSI pun kalau dia sendirian mengajukan nama Gibran masih bisa. Tapi memang apakah itu akan didukung, itu yang jadi masalah. Ya artinya banyak hal lah yang mau melihat kita itu nggak mungkin gitu bisa diwujudkan gitu. Dan ya saya sendiri misalkan nggak bakal mungkin ketika pasangan itu menjadi orang yang mendukung dengan maksudnya Jokowi dan Gibran untuk yang saat ini misalkan saya saat ini kemarin pemilih Gibran sama Prabowo nggak mungkin kemudian melanjutkan kalau seperti itu gitu loh. Atau paling tidak kecil lah kemungkinan. Mungkin masih ada ya. Tapi apakah mampu untuk mencapai mayoritas suara pada pemilu dengan lawan, ingat ya lawannya adalah Prabowo sendiri mungkin sekali. Lawannya adalah mungkin Anies. Kalau salah satu lawannya adalah Gibran bersama Jokowi, saya sih menganggap itu ya berlebihan untuk menganggap itu akan dilakukan oleh partai manapun, termasuk karena kalkulasinya itu nggak masuk ya. Kalkulasinya nggak masuk karena ya masyarakat juga kan biar gimana pun di Indonesia ini yang nggak akan begitu aja menerima ya. Taruhlah mereka pecinta Jokowi, tapi kalau melihat pasangannya Gibran dan Jokowi mungkin ya, mungkin juga masih ada ya. Tapi mungkin sih kayaknya jangan deh, mendingan cari orang lain. Tapi yang kembali ke tadi ya, yang menurut saya penting kenapa sampai Rocky menuduh bahwa Jokowi akan maju sebagai wapres. Dan jawabannya tadi adalah dalam rangka melindungi diri kan? Melindungi Jokowi. Itu yang sama sekali nggak masuk akal. Melindungi Jokowi buat apa? Karena katanya saat ini Prabowo tidak menjamin untuk melindungi Pak Jokowi sekarang ini. Iya. Nah, itu juga pertanyaan penting. Kalau Nepal itu kan orang marah sekarang kemudian menyerang Perdana Menterinya kan? Iya. Nah, sekarang kalau dengan Jokowi, orang marah pada Jokowi kapan? Kalau menyerang ke Jokowinya, marah ke Jokowi sekarang, serangan ke Jokowi itu sekarang dong. Bukan nanti 2029. Kenapa dia harus menyelamatkan diri baru pada tahun 2029? Kalau mau melakukan penyelamatan diri dari sekarang, dan itu terlihat tidak dilakukan oleh Jokowi karena memang tidak ada alasan bagi dia untuk merasa takut. Dan ingat loh, bahkan sebenarnya kan konteks konteks tema itu sendiri di TV itu kan ketika berlatar belakang bahwa Pak Jokowi mendorong untuk mendorong untuk memperkuat pasangan Prabowo Gibran. Nah, terus kemudian melanjutkan pasangan itu gitu di 2029. Artinya nggak ada indikasi bahwa dia ingin berpasangan dengan Gibran gitu. Betul. Justru memperkuat pasangan yang ada saat ini gitu loh. Jadi kalau dia mau bicara tentang, kan dia bicara tentang apa tadi, sampah atau apa ya? Yang mana? Rocky bilang kenapa dia sampai walk out karena ini adalah pembodohan. Ya? Pembibitan kedunguan. Mestinya memang dia berargumentasi ya, berfokus pada dia pasti adalah orang yang menolak gagasan tentang Prabowo Gibran pada 2029. Saya duga ya. Nah, mendingan konsentrasi di situ kan. Mungkin nggak nih Prabowo Gibran maju pada 2029. Itu yang harusnya menjadi substansi sesungguhnya. Kedunguan itu justru dibikin oleh Rocky Gerung sendiri ketika dia mulai pindah tiba-tiba pada sebuah topik yang dalam hal ini kalau dia bilang iNews ya, nama acaranya apa? Rakyat Bersuara ini adalah sensasional. Yang sensasional tuh dia. Karena menurut dia gini Bang, menurut Rocky fungsi jurnalis itu mengajarkan publik cara berpikir. Saya kok mempertanyakan posisi seorang Rocky ini Bang, karena dia seolah-olah ngajari gitu loh. Ngajari jurnalis, ngajari TV, ngajarin orang banyak di Indonesia. Bang Ade kan kenal seorang Rocky kan, bahkan pernah mengajar bareng mungkin ya di Enggak pernah ya. Artinya di satu universitas yang sama lah katakanlah begitu ya. Hidup di bawah satu atap yang sama. Ya. Nah, menurut Bang Ade, Rocky ini
gimana sih Bang? Apakah dia punya kapabilitas untuk disebut sebagai akademisi misalnya, intelektual? Karena kabarnya dia nggak lulus Bang. Iya, itu benar. Itu gimana? Ceritanya gimana itu? Benar. Itu benar walaupun ini menarik nih ya. Rocky itu selalu kita kenal sebagai seorang dosen ilmuwan ketika itu di masanya, yang pintar, yang kritis, ya. Dan mahasiswa tuh memang suka dengan kelas-kelas dia, katanya ya. Karena memang menarik kan gaya dia itu sebagai seorang. Anda bayangkan orang semacam itu menjadi dosen Anda di kelas, ya kan? Kan bikin ketawa dan berpikir dengan yang tadi sensasional, yang out of the box, berpikir dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Tentu saja dia adalah seorang yang populer di masa itu. Tapi belakangan orang jadi tahu dia. Kan gini, di masa itu sebetulnya menjadi dosen itu bukan sesuatu yang rumit, bukan yang sulit. Bahkan agak sembrono gitu loh. Ya. Rocky ternyata pada tahun tertentu diketahui nih, setelah dia mengajar di sana bertahun-tahun, yang lama itu, bahkan dia itu membimbing bukan cuma skripsi, tapi membimbing orang nulis tesis kali ya. Saya nggak tahu apakah dia juga membimbing orang disertasi. Dan selalu di sana dia tidak pernah tercatat secara resmi menjadi pembimbing. Misalnya begini, Anda nih ceritanya bikin tesis, ya Anda udah punya pembimbing kan, karena harus ada pembimbing. Tapi kemudian Anda juga ngomong sama Rocky, dan Rocky akan menyarankan begini, baca buku ini, logikanya ini salah, bla bla bla. Jadi semacam pembimbing tidak resmi. Ya. Tapi itu disukai oleh mahasiswa-mahasiswa karena dia memang pintar kan. Iya. Tapi kemudian setelah dia mengajar, ada kelasnya, kelas apa itu gitu. Diberikan oleh UI. Gila UI, ini luar biasa. Memalukan nih karena begini. Ternyata pada titik tertentu setelah dia bertahun-tahun mengajar, pernah ada masa di mana rupanya kalau nggak salah di Dikti ya, di Kemendikbud ada yang namanya pendidikan tinggi, itu menertibkan urusan-urusan administrasi begituan tuh. Semua harus jelas ya, ijazahnya di mana, kapan. Kayak tadi tuh kasus si kasus yang ijazah Jokowi itu, cek kesetaraannya gimana, bla 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 bla. Dilakukanlah itu oleh UI kan, oleh administrasi UI. Begitu sampai ke Rocky, nggak ada ijazahnya. Nggak ada ijazahnya, Mak. Gile. Nggak ada ijazahnya. S1 bahkan nggak itu. S1 nggak ada. Apalagi S2 S3. Apalagi. Jadi kalau orang bilang dia itu profesor, ya itu menggelikan. Wong dia di S1 aja nggak lulus. Dia dianggap nabi loh Bang di kelompoknya. Betul. Sangat ini. Betul. Karena ya kan dia selalu mengatakan ijazah itu hanya bukti bahwa kita sekolah. Ya kalau cara pandangnya semacam itu ya jelas buat dia nggak penting tuh ijazah. Iya. Dan yang saya nggak tahu persis ya, tapi orang bercerita bahwa kasusnya tuh begini. Kalau Anda bikin skripsi ya, Anda kan harus diuji. Betul. Setelah selesai nih, kan diuji nih, ya. Setelah diuji, ketika diuji itu ada koreksi, masukan segala macam dari dosen. Ya. Nah dia seharusnya melakukan itu. Memperbaiki skripsinya, ya. Nah ini nggak tahu kenapa, misalnya nggak tahu kenapa tuh ada beberapa kemungkinan. Misalnya dia karena terlalu sibuk di luar, dia nggak punya waktu untuk melakukan perbaikan. Betul. Jadi tidak diperbaiki. Atau yang saya duga nih, mengingat Rocky, dia merasa dia lebih pintar dari dosen-dosen itu. Saya duga ya. Iya. Misalnya dosen bilang, ini harusnya tidak begini logikanya, atau jangan gunakan teori ini, atau jangan rujuk seorang peneliti namanya XYZ gitu ya. Pakai aja yang ABC gitu ya. Buat dia enggak gitu dong. Yang benar gue. Ini enggak substantif ini masukan dosen. Ini saya duga ya. Sehingga dia tidak perbaiki. Enggak diperbaiki, ini kan udah bertahun-tahun lewat. Iya. Ya dinyatakan dia tidak pernah lulus. Ya. Dia tidak pernah punya ijazah. Nah gara-gara dibilang, Mas Rocky Gerung ini nggak punya ijazah, maka si Fakultas Ilmu Budaya itu dan Departemen Filsafat menyatakan, lah
Gimana mungkin dia menjadi dosen? Kan ada kemungkinan gini, salah satu hal yang menarik. Mungkin memang dia tidak pernah digaji kali ya. Atau selama bertahun-tahun tuh. Kalau dulu kan memang bisa ngajar Bang, meskipun tanpa persyaratan formal lah. Atau S1 bisa ngajar dulu masih bisa lah. Oh iya, kalau itu ya. Jadi misalnya gini, untuk ngajar S1 nggak bisa cuma S1. Jadi mesti udah master. Oh iya, itu dimulainya dari gara-gara itu tuh. Gara-gara itu. Ketika sedang dibersihkan, ketika itu dikatakan bahwa nggak boleh lagi ya ada dosen-dosen yang cuma S1. Kalau di S1 dia harus sekolah lagi agar dia dapat S2. Baru setelah di S2 dia boleh mengajar S1. Kalau sekarang bahkan perubahannya ke arah bahkan kayaknya ya pelan-pelan yang boleh ngajar cuma yang doktor. Ya kayaknya. Tapi waktu itu sih belum tuh. Ya. Baru S2 boleh ngajar S1. Nah, Rocky S1 aja belum. Gimana S2? Karena kalau S1 dia bisa aja diminta kamu sekolah lagi ya. Dan dia diizinkan ngajar sambil sekolah lagi kan sebenarnya waktu sebetulnya itu. Bisa. Waktu itu masih ada kebijakan itu. Tapi kan orang seperti Rocky nggak bisa diperlakukan begitu. Dia merasa bahwa dirinya, ya saya rasa ya, dia emang udah lebih pintar. Nah akibatnya karena adanya kebijakan tersebut diputuskan Rocky nggak bisa lagi mengajar di sana. Sejak saat itulah dia keluar. Nah apakah ini mencerminkan integritas akademik atau apa? Ya saya nggak bisa berkomentar lebih jauh ya. Barangkali orang seperti Rocky selalu menganggap bahwa yang terpenting kan bukan ijazah, yang terpenting tuh bukan apakah Anda pernah lulus atau enggak, tapi apa yang Anda bisa share sama mahasiswa kan? Misalnya bisa aja begitu kan? Substansinya dong gitu kan, jangan formalitasnya. Ya, tapi yang pasti adalah gara-gara itulah kemudian dia nggak bisa mengajar lagi. Nah, tapi ya harus diakui lah ya bahwa memang itu semua bisa terjadi bukan karena Rocky-nya, karena UI-nya ketika itu. UI-nya kayak tidak menertibkan administrasi kependidikannya dengan benar, dengan baik. Ya Rocky bilang ya gue nih minta. UI yang butuh saya, dia bilang gitu. Betul kan, UI yang butuh saya. Saya yang disuruh datang, saya ngajar mungkin dibayar juga ya. Saya duga sih dibayar juga. Ya jangan salahkan saya dong ya. Tapi yang jelas dia bukan profesor, dia bukan doktor, dia bukan master, dia bukan dokterandes. Bahkan bukan sarjana, bukan S1. Bukan sarjana. Nah itu kan, bukankah itu berbahaya sekarang Bang? Karena saya lihat Rocky itu dia mengaku sendiri, dia tuh seminggu tuh 2-3 kali diundang universitas untuk memberikan kuliah umum. Jadi sering berkeliling, makanya dia sering menampung aspirasi mahasiswa kan. Dia dari sanalah dia merasa bisa mewakili mahasiswa, mewakili anak muda, mewakili publik gitu ya. Bukankah ini akan berbahaya kalau orang yang bahkan tidak diakui oleh negara kapabilitasnya? Karena fungsi ijazah itu salah satunya itu. Saya dulu juga merasa saya itu udah luar biasa pinter Bang. Saya belajar buku-buku yang hanya diajarkan di S2, S3. Saya tahunya ketika kuliah kan. Nah ketika saya menghadapi dosen yang menurut saya nggak pinter-pinter amat, ternyata selama ini saya itu salah. Yang saya pelajari itu loncat gitu loh. Dan memang banyak logika-logika yang nggak sesuai dengan jalurnya. Artinya nggak sistematis. Fungsi kuliah tuh di situ. Fungsi ijazah itu ini memberikan apa ya, jalur yang benar gitu loh, supaya orang tuh menurutmu kamu tuh benar, tapi belum tentu loh menurut orang banyak itu kamu benar gitu loh. Jadi saya yang merasa pinter itu ketika kuliah saya tahu loh, ternyata banyak hal yang saya nggak tahu gitu. Nah itulah fungsinya. Makanya ketika kasus Rocky ini itu kan bukankah sesuatu yang sangat berbahaya ketika dia merasa bahwa dia itu benar, dia itu pintar padahal belum diakui oleh negara. Ini gimana ini Bang? Ya, saya bukannya mau bela Rocky ya. Ya. Tapi kan mungkin saja memang ada seorang yang pintar seperti Rocky itu, tapi tidak cukup tertib dalam hal disiplin administrasinya, itu menyebabkan dia tidak bisa mengajar. Ya. Dan kata lain bisa aja dia pintar, bisa aja emang dia itu sebetulnya layak untuk mengajar. Tapi kan biar bagaimanapun menjadi penting bahwa dia itu seharusnya sudah lulus untuk bisa mengklaim diri dia sebagai seorang sarjana filsafat kan. Saya lebih merasa bahwa itu yang lebih penting. Tapi pertanyaannya adalah
Ya kalau dia memang adalah seorang yang tidak pernah lulus, dia harusnya bilang ke publik. Dia kan berulang kali dipanggil profesor gitu ya. Yeah. Dianggap sebagai ilmuwan terpandang. Dia harusnya mengatakan, bahwa saya nggak pernah lulus loh. Ya. Nah tapi di sisi lain apa yang Anda katakan tadi, saya harus saya harus beri catatan sedikit. Anda bilang kan dia setiap minggu, setiap bulan. Menurut pernyataan dia seminggu kalau nggak salah, itu 2-3 kali. 2-3 kali. Saya mau bilang itu kan juga belum tentu benar. Bahwa dia diminta 2-3 kali per minggu. Atau per bulan, saya lupa. Atau per bulan. Ya. Kenapa? Karena orang ini memang sering juga ngarang. Ya. Salah satu persoalan dengan Rocky yang menurut saya menyarankan orang tidak terlalu begitu saja percaya dengan apa yang dia katakan. Ya. Karena dia suka sembarangan ngomong. Saya kasih contoh nih ya. Jadi suatu kali dalam sebuah diskusi di layar televisi, di sebuah stasiun televisi, dia dengan sangat yakin mengatakan bahwa waktu itu topiknya adalah tentang Pak Jokowi dan Mahkamah Konstitusi yang menggolkan Gibran menjadi wakil presiden. Ya. Ya. Dia mengatakan bahwa berbagai disertasi internasional 7, dia menyebut angka 7. Ada 7 disertasi asing yang membahas tentang bagaimana Jokowi mengacak-acak Mahkamah Konstitusi. Saya langsung tanya ketika itu, yang mana aja itu? 7 disertasi asing itu. Sebut namanya. Sebut siapa penulisnya. Karena saya yakin itu nggak ada. Soalnya saya nggak pernah baca, nggak pernah dengar. Di lingkungan kami kan, ya di lingkungan sesama ilmuwan gitu ya, itu pasti di-share. Lu udah baca nggak nih? Ada mahasiswa dari, taruhlah, nggak usah Amerika, dari Inggris, dari Australia, dari Swedia, misalnya. Atau Singapura bahkan, yang bikin disertasi tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia tahun 2024 dan bagaimana Pak Jokowi campur tangan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Buat saya bertanya itu dengan semangat ingin tahu. Ya. Jadi saya yakin nggak ada dan saya ingin tahu apa sih yang diketahui oleh Rocky Gerung. Terus? Nah, dia bilang adalah ini bahasa Inggris, dia bilang. Ini hanya bisa dibaca oleh orang yang suka baca jurnal. Masalahnya saya pembaca jurnal. Ya sebut deh. Ya. Saya bahkan bilang begini, sebut nama satu orang aja lah dari 7 itu yang bisa saya lacak nanti di browse. Saya bisa browse kan. Misalnya Kajito apa gitu ya. Di mana judulnya, mungkin di kampusnya di mana. Karena kalau Anda adalah pembaca disertasi, pembaca jurnal-jurnal asing, kebetulan yang Anda baca adalah mengenai Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. Pasti Anda akan catat siapa penulisnya itu. Minimal Anda akan ingat di kepala Anda. Oh itu dia disertasi di Stanford, atau dia disertasi di NUS Singapura, atau dia disertasi di Melbourne Australia. Sampai akhir acara dia nggak bisa jawab. Yang dia jawab cuma satu. Saya sebut satu, disertasi Hasto. Sebenarnya disertasi Hasto itu Indonesia. Dan terus terang buat saya Hasto itu bukan intelektual. Jadi nggak usah dipakai yang itu. Saya cuma mau tahu yang dibahas oleh orang-orang asing. Nggak ada Mas Kajito. Poin saya apa? Orang itu pembohong. Jadi ketika dia mengatakan Musia nih, saya 2-3 kali seminggu saya ngomong di berbagai universitas. Saya akan tanya, sebut universitas mana yang 2-3 kali per bulan deh, 1 bulan terakhir deh. Sebut di mana Anda ngomong. Saya duga sebetulnya nggak ada. Nggak sesering itu paling tidak. Iya, saya tahu lah bahwa dia diminta bicara di mana, pernah lah ada muncul juga lah di mana, di medsos kan, saksikan Rocky Gerung bla bla bla. Dia kan munculnya di televisi. Dan di televisi yang saya tahu, menurut saya ya, dia itu sering kali diundang lebih karena dia itu memang akan menaikkan rating. Sensasional dia itu. Iya enggak? Tapi kok dia menolak sensasi? Padahal dia sensasional orangnya. Dia itu sensasional. Dia itu tahu orang tuh pada dasarnya kalau diskusi
tuh nggak terlalu siap, jadi dia bisa ngomong apapun. Iya. Ya kayak tadi tuh. Iya. Oh, yang akan maju itu Gibran dan Jokowi. Orang kan kaget dan itu rame dibicarakan, jadi ribut bla 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 bla. TV seneng, tapi jangan salahkan Aimannya dong. Jangan salahkan iNews-nya. iNews sebagai sebuah stasiun televisi, ya pasti itu kepengen ditonton oleh 1 juta orang kali ya, 500.000 orang lah. Iya. Muncul lagi di YouTube gitu kan, seterusnya kan. Tapi kalau Anda tidak supply si TV dengan ucapan-ucapan seperti sesensasional dari Rocky Gerung, ya TV juga nggak apa-apa kan, yang diundang orang lain. Betul. Walaupun memang catatan saya, mungkin saya harus ingatkan iNews jangan terlalu kepengen. Saya nggak tahu emang kenapa selalu di iNews yang berantem itu ya. Iya kan? Iya. Beberapa kali saya udah lihat. Kayaknya sepertinya dia nggak menghadirkan pihak netral, Bang. Jadi enggak, tapi ada dikotomi di sana selalu. Saya juga dikotomi kalau ketemu sama Rocky. Saya ketemu sama PDIP lah. Iya, kan dikotomi. Iya. Tapi pernah kita berdiri langsung pegang kerah orang. Apa kamu gitu kan? Iya enggak? Iya. Kenapa cuma di iNews terjadi? Saya sendiri hadir di acara-acara iNews. Saya nggak melihat bahwa Aiman memprovokasi orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang barbar semacam itu. Bahkan Aiman selalu mengingatkan, jangan Pak, jangan. Kita potong dulu ya di sini. Jadi jangan sampai kalian tuh berantem. Memang celakanya sekarang ada penyakit baru dari iNews. Membiarkan, Bang. Bukan membiarkannya, Sa. Jadi kan orang mau ribut nih. Kalau saya sama Warsa nih. Saya udah ribut, terus dipotong sama Aiman. Oke, kita kembali lagi beberapa saat lagi gitu. Langsung iklan kan? Iya. Nah, kebayang nggak Anda begitu itu dinyatakan iklan, saya masih ribut nggak sama Warsa? Masih. Enggak dong. Masih ya? Masih ribut. Ya bahkan gebrak-gebrak meja, bahkan kalau Anda lihat yang penonton tuh bisa maju ke depan, itu antara lain terjadi pada saat istirahat sebetulnya. Nah, itu diambil sama kamera. Terus disebar di YouTube. Aduh. Apa yang terjadi behind the screen lah ya, di belakang layar ketika terjadi pertarungan ini. Tapi kembali tadi ke si Rocky, saya ingin katakan bahwa ya jangan salahkan iNews, jangan salahkan Aiman. Memang dia sendiri yang menciptakan, yang memprovokasi kemarahan orang. Ya. Nah, kalau sekarang dia bilang saya walk out, saya sih termasuk orang yang senang kalau Rocky nggak usah ngomong deh di televisi, nggak usah hadir di televisi. Nggak usah lah, dia memberi pelajaran yang buruk lah tentang diskusi, tentang perdebatan gitu. Iya. Karena dia sangat tidak etis. Oke, Bang Ade. Terakhir Mas Warsa, Rocky itu walk out nggak hanya kali itu. Jadi sebelumnya juga pernah ternyata. Dia di Total Politik. Pengakuan dia juga. Oh gitu. Saya lihat pernah ya. Saya lihat videonya tadi. Dia walk out ketika si presenternya siapa, Budi Ari, siapa satu lagi yang enggak kurus itu. Ya, Ari Saputro siapa namanya? Pokoknya itulah. Budi Ari itu berdua. Budi Ari itu. Budi dan Ari berarti ya. Ketika Ari itu membuat istilah yang agak seksis lah. Kayak istri muda istilahnya gitu, terkait soal reshuffle atau pilihan ulah politik lah. Nah, Rocky gak setuju, kemudian dia pilihan kalian tuh sangat patriarkis. Kemudian dia keluar dari sana. Saya nggak tahu pemantiknya apa kok tiba-tiba dia merasa jadi seorang feminis banget kemudian melawan narasinya Ari. Tapi apapun itu hal itu menunjukkan bahwa Rocky memang punya kecenderungan untuk menjudge orang lain nggak selevel dia gitu, termasuk di Total Politik dan di Aiman itu. Nah, menurut Pak Warsa ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa dia mengatakan bahwa talk show yang dihadiri, salah satunya di Rakyat Bersuara itu mengatakan merendahkan kemampuan intelektual kata dia. Apakah benar pernyataan Rocky itu atau hanya asumsi dia, Mas Warsa? Ya sebenarnya bisa jadi memang asumsi dia ya, karena dia kan suka pengen menangnya sendiri gitu loh. Ketika di forum-forum itu, ketika berbeda pendapat,
pendapat orang itu dianggap sebagai kedunguan, sementara dia sendiri nggak dungu gitu. Padahal kita juga dia pintar. Iya dia ngerasanya dia yang paling pintar, dia yang masuk akal, dia yang paling yang paling benar gitu. Iya. Dan kan orang namanya setiap orang kan memang punya perspektif, punya cara pandang yang berbeda gitu loh. Dan dia seringkali memang tidak menghormati orang-orang yang berbeda pendapat itu gitu loh. Jadi di judge dengan label-label tertentu, yang paling sering kan dungu gitu loh. Itu yang menurut saya yang sebenarnya ya nggak etis kita melakukan itu gitu. Ya kita berargumen saja, jangan terus ngejudge orang lain dungu atau apapun gitu loh. Iya. Karena kalau sudah seperti itu kan memang dia artinya mencoba merendahkan diri orang lain, merendahkan orang lain kayak gitu. Iya. Jadi ya artinya itu sebenarnya harusnya dia bercermin kepada dirinya sendiri juga gitu. Tapi kan dia merasa dia pintar. Nah itulah. Iya, itu masalahnya. Itu masalahnya kan. Dalam pernyataan dia itu Bang Ade, Mas Warsa, saya sering mendengar istilah-istilah yang dia kemukakan tuh sebenarnya jadul banget. Dia ngutip Hegel, oke lah Hegel itu tetap relevan dikutip ya. Tapi kan ada banyak filosof yang baru-baru gitu. Bahkan dia sering membuat istilah-istilah yang kemarin di Ainis tuh, kalian tahu nggak Cassandra siapa lah? Cassandra kan banyak banget gitu loh. Itu di Yunani para dewa-dewa gitu loh. Itu kan sesuatu yang sangat jadul dan dia memaksakan itu. Boleh jadi yang Anda ketahui itu diketahui orang, atau yang Anda ketahui itu nggak penting-penting banget bagi orang lain. Apalagi itu hal yang sangat jadul banget. Nah, menurut Bang Ade gimana sih? Apakah ini ya, kata Bang Ade tadi kan Rocky ini bahkan S1 pun nggak ada. Apakah ini dampak dari itu? Karena dia sering loncat tadi sehingga menganggap bahwa apa yang dia baca, apa yang dia pelajari itu relevan dengan jalur semestinya dalam pendidikan formal ya. Karena itu parameternya itu kan negara. Anda diberikan ijazah, Bang Ade bisa S3 misalnya, PhD misalnya. Karena Bang Ade punya kapabilitas itu. Sementara Rocky meskipun sepandai apapun dia belum teruji. Nah makanya pernyataan dia yang menurut dia pintar, menurut banyak orang, dosen-dosen yang saya tanya kemarin juga, yang dia nyatakan itu jadul banget, kuno banget. Nggak ada teori-teori baru kata orang-orang itu saya mengutip juga. Ini gimana pendapat Bang Ade tentang Rocky ini? Terakhir Bang. Ya tapi kalau saya sih menganggap bahwa kalau itu dia lakukan, selama apa yang dia sampaikan itu adalah argumen yang benar, yang valid, yang relevan dengan pembicaraan, saya tidak akan keberatan. Nggak apa-apa pakai teori-teori lama. Tapi selama teori lama tersebut bukan teori-teori yang sudah terbukti misalnya tidak benar. Misalnya bumi itu datar misalnya kan. Kalau itu ya ada teorinya kan. Iya. Paling tidak dulu orang percaya. Ya jangan dipakai lagi, orang udah dibantah. Gitu. Tapi kalau dia masih ngomong tentang, ya taruhlah tadi ya, dia menggunakan sosok-sosok mitologi Yunani gitu. Nggak apa-apa sih, selama relevan. Iya. Selama ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan dengan menggunakan sosok-sosok tersebut. Nah masalah dengan Rocky menurut saya adalah dia itu adalah orang yang merasa diskusi atau debat itu mensyaratkan adanya pemenang dan yang kalah. Dia bukannya sedang mencari titik temu dengan kita. Betul. Dia ingin bicara untuk mengatakan bahwa Anda tuh salah. Nah caranya antara lain dengan dia menyebut, Anda paham nggak dengan, Anda pernah baca nggak buku apalah gitu. Iya, arogan sekali iya, kan? Itu. Terus orang nggak baca, wajar dong orang nggak baca. Emang salahnya apa kalau orang nggak baca? Ya. Nah inilah, kalau orang bilang nggak baca, ya gimana saya mau diskusi sama Anda? Anda tokoh Cassandra ini aja Anda nggak tahu. Kan kita jadi kesel kan? Ya emang kenapa kalau gue nggak tahu tokoh itu kan? Nah dia dengan cara itulah kemudian membangun aura dia itu. Celakanya ini mahasiswa yang pencinta dia tuh ikut-ikutan, wah ketawain kita yang nggak ngerti itu. But that's not the point. Ya kalau Anda mau gunakan misalnya contoh-contoh itu, ini misalnya cerita tentang kura-kura dan seekor kelinci. Saya menggunakan contoh ini untuk mengatakan bahwa kura-kura itu adalah Jokowi, kelinci itu adalah Anies, misalnya gitu kan. Jadi orang ngerti
Anda tuh sedang ngomong apa? Dan orang berdebat berdasarkan pengetahuan yang sudah di-share oleh dia itu. Kalau dia kan enggak. Dia emang ingin menjatuhkan, menghina, membuat orang merasa, ya gue emang gak sepintar lu, Rock. Ya. Gue belum baca buku itu ya. Dan padahal itu buku lama. Nah jadi, saya sih tidak menganggap terlalu serius Rocky itu. Dulu semula saya siap tuh. Betul-betul ketemu dengan Rocky Gerung. Wah, pelajari dulu segala macam. Yang ternyata nggak ada gunanya. Wong dia ngomongnya ngaco dan kita bengong gitu kan. Hah? Ngomong apa sih? Maksud Anda apa itu ya gitu. Dalam hati. Tapi kan kita nggak sempat ngomong kan. Nah kalau sekarang kalau saya hadir bersama Rocky, saya akan tahu orang ini sih nggak usah terlalu dianggap serius lah. Dia itu bullshit aja lah. Bullshit itu artinya cuman ngomong kosong aja. Tapi itu akibat yang ditimbulkan oleh sikap dia sendiri. Tapi saya setuju bahwa dia itu sebetulnya tidak layak ya untuk menjadi seorang public intelektual kata orang kan. Intelektual publik nggak bisa. Iya. Karena dia harus ada basisnya juga. Harus ada basis, argumennya apa, logikanya seperti apa, silogisme harus dijaga dan seterusnya kan. Ya, dan dia diakui keintelektualannya itu oleh sebuah apalah masyarakat institusi lah ya. Enggak, bahkan bukan institusi, komunitas, orang-orangnya kumpulan orang-orang yang kayak fansnya Rocky gitu. Tapi itu kan banyak ya. Di kelompok-kelompok social justice warriors, SJW itu kan Rocky kayak salah satu ikon. Iya. Tapi memang ada pertanyaan besar. Kenapa kali ini dia dengan sangat keras menyerang iNews misalnya? Karena iNews sangat sering mengundang dia. Betul. Apakah dia emang lagi mau menyatakan dia mengundurkan diri dari gelanggang atau dia marah ke iNews atau apa? Atau kenapa dia dia minta lawan yang sepadan? Mungkin dianggap lawannya tadi itu kurang sepadan, Bang. Yang di iNews. Oh, udah lebih dari sepadan kalau itu. Teman-teman Jokowi itu. Iya kan? Itu pinter-pinter. Jangan pikir loh pendukung-pendukung kayak Bara JP Jokowi itu apa namanya? Jokomania dan seterusnya. Itu orang-orang bodoh, enggak. Mereka orang-orang pintar. Ya. Oke, cukup Bang Ade, Mas Warsa. Oke, penonton Jok TV, kita akhiri diskusi kita kali ini. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Sampai jumpa.